tertatanya program, rapinya program, bagusnya program itu akan menjadikan semua yang datang di istimewa pulang imannya meningkat, semangat ibadahnya meningkat, semangat dakwahnya meningkat, semangat agamanya meningkat. Tetapi kalau programnya lemah, nggih kados awake dhewe nek metu rapatek tenanan niku lho Pak. Metu 10 wong sing daftari wong 8 ngono. Lah niku sing nusrah niku nggih anu gak patek terkesan niku. Wingi niku kula crita men jamaah ning daerah kula ki ambak ning daerah Dungus niku. Niku sampai dilokne ning anu. Krana jamaah niku wekdal niku sakderenge sebelumnya itu 12 orang itu yang daftari 7 orang. Yang full 5 orang. Akhirnya dilokne ning sing di masjid niku. Sing di masjid niku nggih kok waktu doa nggih mboten tau metu 3 dina gak tau metu neh no. Ngelokne jamaah ngeten. Mbok jamaah niki nek tanahe ene sing daftar iki nek iso ki tekone bareng lho. Ha tekone gak bareng sentir. Dadi wong ndelok tok niku mboten semangat. Makanya pokoknya sing hadir teng mriki niat wis pokoknya sayonara terhadap metu daftari niku. Insyaallah nggih. Wis metu daftari gak eneng saiki pokoke. Lah nek sing pegawai negeri utawa ustadz atau napa niku ya aja ndaftarine sing berkualitas ngono lho. Dadi ndaftari iki ya napa namine terus saka masjid ning jamaah, saka masjid ning jamaah aja mampir omah. Jarene metu kok malah gojeng bojone. Terus mlebu omahe, mlebu kamare pisan. Nah niku ya anu lah. Nggih. Jadi kalau istimewa nanti programnya itu kuat itu nanti siapapun datang itu nanti pulang itu tadi iman meningkat, ibadah meningkat, dakwah meningkat. Tapi kalau istimewa itu nanti programnya kurang kuat. Nah, terus nomor 3 nih ukuran kesuksesan secara zahir yaitu bagaimana sebanyak-banyaknya diberangkatkan jamaah. Jadi ciri khas dakwah tabligh niki, dakwah Nizamuddin niki seperti dulu diulang-ulang oleh almarhum Pak Salim itu yaitu gerak menggerakkan. Jadi dulu orang itu kalau bayan berkobar-kobar itu banyak, tapi setelah bayan gak ngekei PR. Jadi dulu waktu itu loh, waktu Gus Dur di Lorot jadi presiden itu loh. Itu kan pernah dikumpulkan bansor macam-macam di Sidoarjo sana itu. Lalu itu buayanya itu berkobar-kobar, tapi setelahnya ndak ada taskil. Bare kok nyapo, ya wes. Jadi niki ciri khas dakwah tabligh 6 sifat Nizamuddin niki, setelah kumpul itu pasti dikasih PR. Setelah kumpul pasti dikasih PR. Yang siap PR-nya khurut keluar jalan Allah. Yang tidak berangkat keluar nanti PR-nya itu menghidupkan amalan makomi, yaitu amalan rumah, amalan masjid. Dan ini ciri khasnya niki, ciri khasnya dakwah awake dhewe niki niru dakwah Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW. Enjing wau kula ngaji itu sahabat kana yatasyaghalu yashghulu bi nafsihi wa yushghilu ghairahum annas ajmain. Dadi Kanjeng Nabi niku ciri khasnya niku beliau sibuk dan beliau menyibukkan. Beliau sibuk, beliau disibukkan oleh orang-orang tamu-tamu yang datang dari mana-mana dan beliau menyibukkan mereka. Apabila mereka datang dari mana-mana tidak dibiarkan, ditanya keadaan agama di tempat kamu bagaimana, keadaan umat Islam di tempat kamu bagaimana. Setelah itu memberi arahan, kerjakan ini, kerjakan ini, kerjakan ini, tinggalkan ini, tinggalkan ini, tinggalkan ini. Niku diantara sifatnya Kanjeng Nabi ngoten niku. Jadi beliau itu selalu sibuk dan disibukkan oleh tamu-tamu yang datang, lalu beliau menyibukkan mereka, tidak membiarkan mereka tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Lah niki masyayikh WD, masyayikh dakwah, masyayikh Nizamuddin niku selalu nyukani takazah niku wau. Terus bar kumpul di PR, Lah PR yang utama nomor 1 khurut keluar di jalan Allah. PR yang kedua yaitu menghidupkan amalan masjid, amalan rumah, amalan makomi. Nah, alhamdulillah niki menjelang napa namine semakin dekat
hari istimak niki pripun tambah saestu-estu usaha zuhire ugi usaha batine. Insyaallah ya. Nggih. Terus niki sing kaitane kalih perkhidmatan teknis istimak yang perlu dibesarkan Pak Juri. Sekarang disampaikan dulu minimal mukadimahnya atau garis besarnya, karena saya agak suudzon sebagian besok itu entah di mana hamba-hambanya Allah ini. Nah ini kan wong sepuh-sepuh kabeh niki. Nanti ya sekarang disampaikan, besok sampaikan lagi. Nggih, untuk keperluan atau petugas mungkin yang perlu diingat, setiap zon dapat tugas yaitu khidmat. Kemudian di masing-masing zon ada tugas yang berbeda. Seperti taskil itu seluruh zon diminta, untuk taskil. Kemudian ikhtilat itu ada zon 1, kemudian zon 3, kemudian zon 7, Ponorogo zon 7 ya. Nah, terus Trenggalek, Tulungagung, Pacitan, Kediri Nganjuk ikut enggak? Apa? Kediri Nganjuk? Enggak, khidmat tok. Oke. Taskil sama khidmat. Kemudian zon 2 selain khidmat taskil kemudian 1-2. Zon 4 khirosah. Zon 5 istiqbal. Zon 5 istiqbal. Kemudian zon 9 kebersihan. Sama zon 10 ya? Atau zon 10 berarti zon 9, zon 10 kebersihan ya? Iya, seluruh Ngawi, seluruh Ngawi. Kemudian Blora khidmat sama taskil aja, nggak ada tambahan. Oke. Gimana, masih ada kesanggupan? Lah iya. Ini misalkan kalau ada kesanggupan terus nanti dimusyawarahkan. Dereng. Jadi khidmat sama apa? Sama taskil itu. Nggih. Nggih. Itu khidmat sama taskil. Kemudian yang paling penting lagi untuk perkhidmatan. Ini perkhidmatan yang digadang-gadang yaitu kehadiran secara membentuk jamaah blok atau jamaah kawasan. Jamaah blok atau jamaah kawasan. Jadi nanti di antara prakteknya dari masing-masing daerah, walaupun itu Magetan sekitarnya, Ngawi sekitarnya, Madiun sekitarnya, itu diharapkan itu datang berbentuk jamaah. Nah, datang berbentuk jamaah. Kalau secara umum ya jamaah blok, tapi ini kalau diperinci ya bisa jamaah makalah, jamaah halakoh, jamaah kawasan, atau jamaah bis atau jamaah truk gitu. Jadi datang itu berjamaah, ya, datang itu berjamaah. Nah terus perlengkapan jamaah itu membawa peralatan khidmat yang mencukupi untuk sejumlah jamaah. Misalkan jamaah itu 50 ya, menyiapkan peralatan perkhidmatan untuk 50 orang. Penyajian maksudnya. Misalkan kalau 50 orang, berarti nampan kurang lebih 12 nampan gitu. 12 nampan, terus cangkirnya 50, terus ada termos air panas, kemudian alat untuk ngambil nasi, ngambil sayur, ngambil lauk gitu. Terus kemudian per 20 orang atau per 25 orang buku taklim 1. Kalau 50 orang berarti membawa buku taklim 2. Terus lembar taskil. Nah itu diantara peralatannya. Nah, kemudian kepanitiaan di setiap jamaah itu ada 1 orang amir, 2 orang taskil, 2 orang taklim, kemudian 5 orang ikhtilat dan khirosah,
4 orang petugas khidmat. Nah, itu secara umum yang hadir itu dibentuk semacam itu tadi. Nah, semacam itu tadi, secara umum yang hadir. Jadi secara umum dapur umum tadi tidak melayani perkhidmatan pakai nampan. Jadi, secara umumnya begitu. Nah, jadi nanti ngambil ke dapurnya itu ya, istilah grosir tadi, curah tadi. Jadi nasi untuk 20 nampan, untuk 15 nampan, untuk 12 nampan gitu beserta lauknya, terus dibawa ke bloknya tadi. Oleh petugas khidmat baru ditata di bloknya tadi. Jadi 50 orang itu wis ayem, adem, tentrem, wis gak mikir apa-apa, di blok tadi sudah tercukupi semuanya. Nah, ya, Mbak. Dan itu insya Allah nanti akan disiapkan seumpama dari khalakohnya atau dari daerahnya itu belum membawa peralatan, insya Allah nanti di depan Alha Mart itu di situ akan disiapkan nampan, ember yang untuk peralatan tadi dan beli. Ya. Okay. Dan itu kan cara kan nggak berat itu kan. Mengember telu ditumpuk ya surut ngurut cuman segini, terus nampan 12 kresek abang cukup gitu sama gelasnya itu. Lah untuk mengantisipasi tamu-tamu yang tidak terbentuk jamaah, belum terbentuk blok, itu nanti oleh ikhtilat akan dibentuk blok, akan dibentuk kelompok juga. Kok IJN yang sing mecer-mecer, lah itu nanti perkhidmatannya di counter 12. Nah, perkhidmatannya di counter 12. Kok eneng sing misalkan cuma 1-2 belum terbentuk jamaah, lah nanti khidmatnya itu di counter 12. Lah di counter 12 ini mungkin nanti melayani pakai nampan. Mungkin melayani pakai nampan karena yang belum terbentuk blok tadi. Terus mengantisipasi malam Ahad sama malam Sabtu. Malam Ahad, malam Sabtu itu kan puncak-puncaknya ya, istilahnya itu kehadiran malam itu. Nah, nanti diminta dari 3 kabupaten khususnya Magetan, Ngawi, Madiun itu, sebanyak-banyaknya membuat nasi kotak. Nah, membuat nasi bungkus atau nasi kotak plus air minumnya. Nah, sebanyak-banyaknya seperti istimewa kabupaten. Nah, seperti istimewa kabupaten. Nah, itu nanti mulai bisa disampaikan kepada pengajian ibu-ibu. Taklim Masturot, pengajian ibu, fatayatan, arisan, ya kan? Arisan, terus kemudian nanti mungkin besok Ahad Kliwon itu. Ahad Kliwon itu nanti bisa disampaikan. Kemarin di pasar alhamdulillah juga sudah disampaikan untuk ibu-ibu membuat nasi kotak. Itu dikumpulkan di konternya Temboro juga. Nah, mungkin di konternya Temboro itu akan dibikin 3 tempat minimal setiap pintu istiqbal itu. Nanti besok akan diatur untuk pintu 1 dari zon mana, pintu 2 zon mana begitu. Sehingga nanti tamu-tamu yang datang malam Sabtu sama malam Ahad ini sudah tercover dengan nasi kotak, nasi bungkus tadi. Sehingga nanti di dapur umum itu tidak terjadi pembeledakan yang merepotkan. Jadi yang standar itu sudah dicukupi itu. Insya Allah ya. Lah, dari zon-zon nggak boleh ngambil nasi kotak. Dari zon-zon nggak boleh ngambil nasi kotak. Yang bolehnya bawa. Kecuali nanti kalau topinya diganti topi hitam lincip lah itu. Oh, ya. Itu secara umum begitu. Terus nanti akan diatur juga perkhidmatan zon itu membawai daerah mana, besok akan dibacakan. Jadi zon 1 luar provinsinya mana, zon 2 luar provinsinya mana, zon 3 itu nanti besok akan disampaikan, akan dibacakan. Yang sekarang insya Allah sudah direkap itu. Kan sudah hafal itu, zon 1 dan mana itu? Ya sebagian sudah, sebagian enggak. Kita udah hafal belum? Nah seharusnya itu kan itu kerja sama dakwah juga. Seharusnya kan sudah hafal, cuman kemarin ditanya itu masih belum hafal itu. Coba zon 1 mana? Zon 1 Jember, Lampung, Bengkulu, Riau.
Nah. Nah. Zon 1 Jember, Lampung, Bengkulu, Riau. Nggih. Zon 2 mana? Zon 2 Pak? Apalnya Banyuwangi baru. Sumbar sama Sumbar dan Kepri. Kepri. Nah. Jadi Banyuwangi, Sumbar, Kepri. Zon 3 Gresik, Aceh, Medan, Babel, Jambi. Nah, sama ya. Zon 4 Zon 4 Malang, Palembang. ya, ya Palembang toh? Iya. Nggih. Zon 5 sudah apa? Zon 5 mana? Pak Hamid? Kaltara sama Sulsel. Kaltara, Sulsel. Zon 6? Nah, zon 6 Jateng, Jabar, DKI, Banten. Banten. Nggih. Terus zon 7? Dereng apa? Zon 7 mana? Ponorogo, Jateng, DIY. Oh mungkin mungkin diayai 2 dapur itu. Jawa Tengah sama anu tuh diayai 2 dapur paling. DIY. Nggih. 2 dapur. 8? 8 wis hafal? Dereng. Ngendi, Pak? Gorontalo sama Sulawesi Utara. Nggih. Terus 9? Sultra sama Sulbar. Telu. Nggih. Sultra, Sulbar, Sulteng. Nggih. Mojokerto. Nggih. Mojokerto isi masak. Nah, di Jawa Timur itu nanti jadi tuan rumah gabungannya zon Temboro dengan kawasan Jawa Timur ngelayani luar provinsi. Nggih. Zon 10. Zon 10. Madura kerjasamanya melayani Bali, NTB, NTT. Nah, nggih. Zon 11 Bojonegoro, Tuban, NTT. Oh berarti yang zon 10 tadi Bali, NTB. Nah, terus 11 NTT. Nah ini mungkin NTT bisa dilebokne anu Papua toh? Ya, Papua Maluku kan belum. Itu saya kira dibagi sekalian. Lah ya delokne NTT wingi. NTT kan NTT-nya biar ke zon 10, nanti Papua Maluku kan juga banyak juga. Maluku ya. Ya, Maluku Nggih. kan banyak. Ambon, Maluku. Ini yang zon 11 itu Bloro, Bojonegoro, Tuban, Maluku, Maluku Utara, terus Papua. Oh diganti berarti. Tadi kan NTT tadi. NTB, NTT, Bali, masuk Zon zon 10. 10 NTB, NTT, Bali. Madura itu Jawa Timur. Nggih. Terus zon 11 kerjasamanya Bojonegoro, Tuban, kerjasamanya melayani Maluku, Maluku Utara, Papua. Nggih. Niku tulisan yang direncanakan. Ya, tulisan yang nanti prakteknya itu ada kondisionalnya. Ya, ada kondisional 12 umum tadi. zon 12 yang umum tadi. Nah, Lampung sama mana? Lampung wis pertama nggih. Satu ya. Nggih. Nanti akan diatur terusnya, enggak diatur di sini. Itu gambaran secara kasar. Secara kasar nanti kalau ada perubahan kehadiran
Nah, itu nanti akan digodok lagi. Terus gambaran yang kedua untuk mengantisipasi ketidaksamaan tadi, dapur itu tidak akan mengusir orang yang minta nasi di dapurnya. Nah, misalkan itu Lampung, terpaksa njaluk neng zone 11, ya kan? Nah, gitu. Jadi kena wis kadung teko kono kuwi gak usah dapurmu kono. Nah, berarti kalau pas di blok itu dikasih tahu begitu. Tapi kalau wis nggo wadah teko dapur lah iya serasa di enggok nih. Insya Allah semakin banyak sodakohnya kan semakin aduh. Oke, itu gambarannya begitu. Insya Allah ya. Itu kan nanti pas dapur itu langsung kasih tulisan di satu ini. Nggih. Ini yang engkeringan ini ke daerah-daerah yang sudah disampaikan juga. Nggih. Jadi sosialisasinya ke daerah-daerah itu kemarin pas musyawarah 4 bulanan semuanya itu mulai 4 bulan sebelumnya itu sudah disampaikan secara WA juga sudah, secara lesan juga sudah, secara mudzakarah juga sudah. Terus dipraktekkan ketika malam markasnya masing-masing sebagian. Di malam markas itu dipraktekkan simulasi kehadiran istimewa itu. Nanti yang ada pertanyaan atau apa nanti besok akan musyawarah lagi. Besok itu musyawarah persiapan istimewa secara umum yang terakhir. Nah, secara umum yang terakhir, maksudnya bersama itu terakhir. Maka sing dereng dugi mungkin saged ditelponi bener teko. Ini ke kanca-kanca Jawa Timur insya Allah malam ini juga bergerak ke sini untuk Jawa Tengah juga. Ya kemarin itu Jawa Tengah memang kita minta ya kan untuk termasuk tambahan tenaga yang terbanyak itu luar provinsi dari Jawa Tengah. Mungkin kita bisa musyawarah kira-kira besok itu mulainya jam berapa gitu. Sarapan. Nggih. Tenang. Nggih. Salat Isra, duha, sarapan, mulai musyawarah. Nggih. Terus begitu. Ini nek disangka bar subuh gak nuntut. Ini cara gambarannya program ya. Cara gambaran program itu nanti kumpul perjamaah. Jamaah 1 kumpul, jamaah 2 kumpul, jamaah 3 kumpul. Itu mungkin kumpulnya itu ada setengah jam karena setiap jamaah itu ada 4 sampai 5 seksi, 5 petugas kan. Itu kumpul, setelah itu dirangkum. Terus setelah itu baru kumpul besar. Nah, kumpul musyawarah besar itu kan ada permasalahan-permasalahan untuk kerjasama, untuk ya teknisnya kerja. Jadi memang rodok ditanek nih. Nah, rodok ditawanek nih nek kira-kira neng omah ki sesuk eneng janjian apa piye nek iso bengi iki dibatalne. Terus eneng kesibukan ndang ditata sehingga besok itu kita bisa kumpul ketika pelaksanaan itu enggak tanya-tanya lagi. Nah, ketika pelaksanaan itu wis clear kabeh gitu. Insya Allah ya. Jadi disepakati besok ada bayan subuh, setelah bayan subuh infirodi amal sampai isrok, terus kemungkinan sarapan. Nah, sarapan agak pagi bagaimana? Bisa juga. Nggih, sadurunge jam 7 niku wis sarapan, jam 7 musyawarah besar. Nah, mungkin setengah 8 itu sudah bisa mulai. Sepakati ngoten nggih? Nah, berarti gambarannya mulai musyawarah setengah 8. Jam 7 musyawarah harian, terus setengah 8 itu musyawarah persiapan istimewa. Terus sarapan sarapan sebelum jam 7. Sapa iki dapur sing iki? Nggih. Nggih, kula dhewe insyaallah. Allah. Nggih, mungkin cukup ngoten insyaallah nggih untuk dalu ini. Subhanallah bihamdihi, subhanaka hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta.